Cerita Supak Keranta. Cerita Cupak Kerantang adalah sebuah cerita yang berasal dari Bali. Diceritakan dua orang bersaudara, yaitu Cupak dan Kerantang. Kerantang adalah kakaknya, Cupak adalah adiknya. Dua bersaudara ini memiliki sifat yang jauh berbeda. Cupak orangnya memiliki sifat yang jauh berbeda. Cupak orangnya sangat kotor, kumal, rakus, suka berbohong. Suatu ketika, Cupak dan Kerantang disuruh orang tuanya bekerja ke sawah. Si Kerantang menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, Cupak adalah orang yang pemalas, selalu bermain-main, mengejar beberapa binatang yang ada di sawah seperti capung dan belalang. Ia tidak konsentrasi untuk bekerja. Tapi apa yang terjadi? Dia duluan pulang dari kakaknya Kerantang. Ia mengaku telah bekerja dengan baik dan melumuri tubuhnya dengan lumpur sehingga kelihatan kotor. Menangislah dia di hadapan orang tuanya. Sontak orang tuanya menjadi marah akan perlakuan Kerantang. Tiba saatnya Kerantang pulang ke rumahnya. Maka sudah mendidih hati orang tuanya melihat kelakuan Kerantang. Hai kau Kerantang, aku tidak kira dirimu seperti itu. Saya rasa kamu orang baik, wajahmu tampan. Ternyata kamu bukan anak bapak. Kalau begitu, berarti kamu adalah orang pengkhianat. Ini rasakan. Saya sudah mendengar ceritanya tadi dari adikmu Cupak yang selalu bekerja keras. Kamu ternyata bermain-main dengan wanita. Karena diperlakukan seperti itu, maka Kerantang pun pergi meninggalkan rumah. Sedih hatinya, ia menuju hutan yang ada di sekitar rumahnya. Mendengar kejadian itu, maka adiknya Cupak merasa berdosa dan sangat sedih bahwa dirinya lah yang telah memfitnah dan menipu kakaknya Kerantang. Ia juga membawa perlengkapan makanan untuk adiknya karena tidak makan dari tadi. Akhirnya terus Kerantang melanjutkan perjalanan menuju hutan-hutan lebat. Ketemulah akhirnya Kerantang dengan Cupak, dan Cupak membawa perlengkapan makanan. Cupak pun minta maaf kepada adiknya. Hai adikku, janganlah kau pergi jauh-jauh adikku. Akulah yang salah, telah berbicara yang tidak benar kepada orang tua. Marilah kita pulang sekarang. Namun adiknya tidak mau. Biarkanlah aku pergi, karena aku sangat sedih dengan perlakuan orang tua dan tidak menganggapku anak lagi. Tapi kemudian Cupak memberikan makan dan menyuruh adiknya untuk mencari air setelah makan. Akhirnya Kerantang semakin kurus badannya karena tidak makan, dan ia pun mencari sumber air untuk diminum kemudian. Sedangkan
Icupak makan sendiri makanan yang telah dibawanya di tepi sebuah hutan. Kemudian memakan makanan yang dia bawa sendiri karena sudah tidak tahan terhadap perutnya yang sudah biasa tidak pernah kosong. Setelah itu Icupak pun tertidur di bawah pohon dan tidak ingat apa lagi karena kekenyangan. Makanan sudah habis dimakan. Si Gerantang masih meneruskan perjalanan untuk mendapatkan air minum untuk adik dan dia sendiri. Ia pun mendapatkan air dari pancoran yang bersih yang sedianya dibagi dengan adiknya Icupak. Tapi apa daya, Icupak telah tertidur pulas dan semua makanan tidak ada lagi di sana. I Gerantang pun sia-sia membawa air. Akhirnya dia menyesal sendiri, I Gerantang, terhadap perlakuan adiknya yang tidak berubah. Akhirnya dia pun melanjutkan perjalanan. Namun Icupak terus mengikuti kakaknya I Gerantang. Kemanapun dia pergi, sesungguhnya dia setia dengan adiknya. Suasana perkampungan yang dilalui begitu sepi, seperti ada keanehan apa yang terjadi. Icupak pun bertanya kepada pedagang, karena suasana sepi, bagaimana ini bisa terjadi, Ibu? Saya tidak mengerti. Akhirnya dagang pun menjelaskan bahwa di desanya sedang dilanda suatu kedukaan, yaitu putri raja dilarikan oleh sosok makhluk besar yang bernama Benaru. Maka Icupak dan I Gerantang pun berpikir kenapa bisa begitu. Dia pun bertekad daripada mati tidak makan. Dia menyanggupi bahwa dia akan mampu membunuh Benaru bersama kakaknya Gerantang. Akhirnya dagang itu pun melaporkan kepada raja, "Hai tuanku, di Bencingah ada 2 orang yang mengaku mampu membunuh Benaru yang sangat menyeramkan itu." Raja mengatakan suruh dia menghadap ke istana. Icupak dan Gerantang pun menghadap raja, dan raja berkata, "Hai kau, siapa namamu dan dari mana?" Icupak menjawab, "Ini adalah bernama Icupak, tuanku." Icupak mengatakan bahwa dirinya dari desa yang jauh dan ia sanggup akan membunuh Benaru walaupun apapun yang terjadi. Dia telah mengatakan dirinya berasal dari desa Gobang Besi, dan raja pun menyambut dengan baik. "Kalau demikian, aku akan memberikanmu cincin ini sebagai bukti bahwa kamu adalah utusan dari kerajaan, dan bawalah keris pejenengan untuk membunuh Benaru yang melarikan putriku. Dan kelak bila kamu mampu menyelamatkan putriku, akan kuhadiahkan menjadi raja di tempat ini." Demikian kata raja. Maka Gerantang pun menyanggupi, "Ya, saya akan berusaha, tuan. Saya akan coba dulu. Semoga bisa." Akhirnya ia pun berangkat menuju kemana sebenarnya dilarikan. Jadi kedengaran sudah jeritan tangisan putri raja dilarikan oleh Benaru.
Semakin kencang kedengaran, maka desa-desa pun sepi. Tidak satu pun ada orang yang berani keluar. Mencekam sekali situasinya. Semua penduduk bersembunyi di rumahnya. Akhirnya Menaru pun masuk ke dalam goa. Dikejarlah oleh Gerantang dan Cupak. Maka menyusul Gerantang masuk ke dalam goa itu. Sedangkan Cupak menunggu di luar dan menengok-nengok saja ketakutan. Akhirnya terjadi pertempuran di bawah, di dalam goa besar. Pada kesempatan ini, akhirnya karena Igrantang ahli memainkan senjata, maka pergumalan ini tidak bisa dihindarkan. Walaupun Igrantang badannya kurus, tetapi ia mampu menusukkan senjata ke leher daripada Ki Menaru. Tewaslah Menaru. Kemudian dinaikkanlah putri raja. Namun apa yang terjadi setelah itu, terputus jatuhlah lagi Igrantang ke dasar goa. Dan Cupak menganggap bahwa Igrantang sudah mati. Maka Cupak melarikan putri raja ke istana dengan harapan nanti dia bisa menjadi raja.